Kodrian 200 hero pool Larsen. Oke. Iya kan? Chow jungle. Ini cowoknya dikasih ke Kairi. Ke Boots kan. Iya, dan Bootsnya kan? Benedetta. Oke. Tuh nih. Walaupun gue agak menyayangkan karena gue pengen lihat Oh, mekanik dari Kairi Gitu ya? dengan hero-hero yang high mekanik. Malah pakai Chow net. Mekanik dia oke-oke juga. Iya, betul sih. Atau jangan-jangan dia tuh ngambil Chow ini net dengan asumsi bahwa Pakitonya bakal di area jungle. Karena Pakito jungle lawan Chow jungle, kalau Chow-nya build tank itu lebih kuat Chow. Tapi kan Momo yang pegang ini sebenarnya. Oke lah. Berarti ini yang sudah kalian lihat juga dan kita akan memasuki sebentar lagi untuk game yang kedua. Semoga apapun role-nya, apapun keputusan dari coach, analis, dan setiap player dari Onyx Esports akan membawa mereka ke Grand Final. Untuk satu game lagi yang mereka butuhkan. Betul. Dan ini dia yang selalu menjadi pusat perhatian net. Kalau lu sadar nggak sadar ya. Leasing ya? Bukan, Apa? nih lihat. Nanti ya, Drian nih, Onyx. Sama cewek tuh beda Onyx. Sama cewek. Iya. Squadnya Onyx. Oh. Ini yang ada isinya Ichan. Oh. Tuh, beda iya. kan? Yang isinya Ichan, Kiboy. Oh. Iya benar. Olahraga elektronik. Oh ini. Aduh. Yang tadi lo bahas ya? Iya. C sama K ya? Iya. Onyx sama Onyx. Iya. Aduh, kenapa perhatianku selalu kesana gitu loh. Lucu soalnya. Moon akan menjadi korban Mati first dong. blood kah? Tapi satu hit lagi ternyata masih survive. Boots almost. Purify soalnya, Be. Iya. Walaupun dapat revive tadi dari bootsnya. Lepas tapi masih gitu. ada, iya masih bisa lepas. Dan biasanya kan ada dua opsi kan kalau buat apa Benedetta. Bisa bawa Petrify, bisa bawa Execute. Tapi sekarang itu emang lebih menuju kepada Petrify. Kenapa? Karena itu kan meta lama net sebenarnya. Pernah dibawakan sama atau penemunya itu dari dulu tim Default yang Navi. Oh. Defender. Rusia ya? Iya, Cheese dulu kan. Iya. Navi dulu kan dimana dia membawa Benedetta dan juga ada satu dua Petrify tapi dibawa Dragon. Early game yang manis. Oke. Dapat ternyata. Masih mau mencoba untuk mendapatkan wasitnya cewek. Gua banget kalau main God Laner. Gak mau rugi. Tapi harus mengorbankan flicker selama 2 menit. Tapi ya balik lagi net, kalau itu gerobak kan mahal ya. Iya. Kalau gerobak mahal, kalau misalkan mungkin minion-minion biasa ya masih bisa diikhlaskan lah ya. Yang penting soalnya kan yang paling belakang tuh, yang Dia bawa pasti emas. dia pasti akan menyesal kalau dia nggak ada flicker terus mati. Suatu bertahan dari si duet dan Ini yang bahkan gua menang bilang. level iya. Ini yang gua bilang. Dapet dong. Perkara dia mau lasit. Jadi gak punya flicker dan harus tumbang dan bahkan di arah bottom lane-nya. Dari seorang Momo masih ada pasif dengan CP tapi nggak bisa bertahan cukup lama karena langsung diamankan begitu saja oleh Top Flow. One more hit and still survive from Boots. What a play, what a play. Dan buying time buat Kairi untuk dapetin satu Turtle ya? buah turtle. Jadi aman banget untuk objektif di awal game. Setidaknya walaupun cewek tumbang ya, tapi masih ada sharing gold lah. Ya, oke. Masih aman, masih aman. Masih nggak begitu rugi untungnya. Ya paling juga ketawa-tawa nih anak Onyx. Lu sih flicker. Gue gak ada flicker ya. Tapi buat teman-teman yang walaupun gak ada flicker, yang penting ada Credit kartu kredit dari Betul. HSBC Visa Platinum. Karena dapetin cashback sama dengan 50.000 dan juga 2 kali poin rewards di berbagai macam transaksi. Yes, that's right. Back to the game. Rian dengan menggunakan groknya di arah mid lane. Ya, clear minion cepet tapi ada team fight kayaknya. Oh enggak. Masih ada Mortal Coil yang nggak mau dipaksakan juga dari seorang Kairi, tapi lagi-lagi ada Ultimate Blazing Duet. Untung saja masih ada Time Journey yang menambahkan sedikit absorb damage dan juga menambahkan semangat dari para playernya seperti kita semua yang sudah mendownload Omni Gila. dari FWD. Teman saya jadi brand ambassador FWD Insurance. Tuh, net kacamata. Mirip memang ya. Mirip. Ada kacamata. Luar biasa. Dan ini dia. Play Your Way, the Aura Collection by Logitech G. Langsung rasakan bedanya sekarang juga. Iya, betul sekali ya. Dan Rian, halo. Ada wall charge, ada flicker. Ada flicker santai. Susah sih dia ditumbangin juga. Satu wall charge, Buset, gas, Dragon Well dong. Dragon karena Purify. Mati dong. Bagus banget Kai. Dan juga Rian. Kerjasama Satu yang chemistry. bagus banget. Dan bahkan Moonnya terjebak. Udah gak ada Black Shish lagi di arah belakang. Yumsnya masih ada flicker. Mundur juga. Coba untuk bertahan. Decimet, Samo juga dengan Time Journey. Mencoba untuk bertahan hidup. Masih ada serangan balasan dari Drian. Hadir lagi sang batu. Mencoba untuk memberikan dealing damage. Tapi ternyata hanya disengage. Itu sih bener-bener
plus 1000 chemistry, gak cuma satu doang gitu. Kelas. Ya pede banget. Ya udah timing ya, kita tahu lah Battle Mirror Image kalau misalkan lu baru keluarin ada beberapa second untuk balik lagi ke Battle Mirror Image yang pertama. Betul. Dan itu yang dimanfaatkan sama Drian dan juga Kairi. Karena dia udah gak punya Purify kan di arah Iya. top lane. Itu informasinya bagus banget sih. Tadi cewek sama Samo di arah top lane memicu bagaimana Chico guys dengan Purify, dan pasti teamfight mau gak mau gak ada Purify. Tapi buat sekarang teamfight lagi di area turtle. Cewek mengumpat di belakang. Dia tidak kelihatan sama sekali, bersembunyi diam-diam, dan ternyata mendapatkan turtle-nya, yaitu adalah Yums out of nowhere. 1-1 dari segi turtle-nya. Onyx kehilangan momentum tapi nggak masalah. Karena goldnya masih dia leading, masih dia pimpin. Walaupun hanya dalam bentuk 800 apa? gold. Masih aman tapi. Tapi ini benar-benar gue penasaran sih kalau misalkan Todak yang justru ngembalin keadaan nih. Bukan gue pengen, nah ini yang gue bilang, oke. Damage-nya kan. Masih ada Black Shoes, masih bisa untuk di heal juga. Ceweknya sekarat, ngebuat mereka kayaknya harus melepaskan satu turretnya. Dicek aja nih ngomong ultimate-nya. Snipe tapi nggak ada sih. Kayaknya nggak, range-nya nggak nyampe ya karena bawah tadi. Untuk mendapatkan informasi setidaknya, tapi sekarang Knife for an Eye nyangkut. Kok masih bisa Kedorong. knock up iya? Kayaknya pas ini deh, pas Kan apa dia namanya? knife for an eye. Oke. Cukup menarik ya. Iya makanya. Kedorong gitu. Gua kayak bingung gitu. Kegeser dikit jadi dia knife for an eye nabrak ke tembok. Dikit terganggu barusan. Iya. Gara-gara ada Mortal Coil tapi Wild Charge Connect. Yums udah gak ada apa-apa lagi. Well Dragon, Purify. Moon dan juga Chico guys kayaknya sulit sekali untuk ditangkap. Karena memang dia membawa Purify dan harus mengandalkan Drian dengan timingnya untuk menggunakan Wild Charge. Tapi ini Untuk menjadi memicu ya. PR juga sih buat anak Todak. Karena time journey dari Digi yang lumayan menyusahkan. Retribution masih diamankan dari Kairinya. Dan ada Blazing Duet juga. Tidak ada ultimate dan bahkan low semuanya. Oh, Nick cewek masih bisa flicker dan kamuflase. Menghindari serangan dari Chico guys. Dan Udah dapat itu rival. ada point kill. Tapi ngebuat dia juga harus mundur lagi ke belakang. Dan nggak dapat 2 kali Chico guys. Mencoba untuk dapetin point kill dan juga Drian-nya. Wow. What a play from Grok. Bagus sekali. Di wall charge di timing yang tepat dan ngebuat Momo yang bukan Momo-chan harus ter-shutdown di bottom lane. Asli, Kodrian. Dari kemarin dia bikin momen terus loh Net. Serius. Ini tempo permainannya jadi yang harusnya Todak dapetin, dan malah kena 2 Electro Final Blow juga dengan Petrify yang dimiliki oleh Boots. Mendapatkan sebuah balasan dengan Eye for an Eye. 2 efek stun yang menjengkelkan. Di timing ketika dia lagi Holy Baptism. Wah. Waduh itu pas banget. GG AA. Aduh. Ini benar-benar pola permainan dari Onyx Esports mulai terlihat di mid game. Perlahan-lahan tapi pasti mereka mulai memegang kendali. Bagaimana dari segi early game yang sebenarnya terseok-seok untuk cewek. Tapi buat sekarang dia udah punya Berserker Fury jadi aman Net. Aman. Menuju Kritikalnya Eras udah Battle. ada nih. Yes, dan dapetin 1 turret di arah bottom lane dengan 3 orang. Bersama Drian dan juga Samo. Bentar. Tapi di atasnya juga Chiku coba untuk farming dan ya ngambil beberapa jungle juga. Ini Chiku mau Win of Nature. Iya harusnya. Serius. Lawan Iya. Leslie Win of Nature kayaknya bukan opsi yang bagus. Karena damage-nya true damage itu dia. True damage nembus buat Win of Nature. Karena dia hanya menghandle untuk physical attack aja. Jadi mungkin harus dipertimbangkan kali ya. Atau emang dia mau dual lifesteal aja. Iya, dan juga mungkin menghindari serangan-serangan physical attack kan lumayan banyak kan. Drian juga masuk tuh. Kairi juga. Kalau misalnya ditendang. Kayaknya menurut aku opsinya masih ada brute force sih. Momo nggak jadi di cancel. Dan recall-nya masih aman untuk menjemput ke arah top lane dari Boots yang ingin melakukan split push. Cewek memiliki 1 buah purple buff dan lihat di arah belakang Yumsnya langsung tumbang. Instan banget, attack speed-nya begitu tinggi daripada seorang cewek. Rival juga dalam ancaman. Momo begitu juga dengan 1 buah Black Shoes. Tapi di belakang Blazing Duet ceweknya mencoba untuk bertahan. Masih ada kamuflase dan dia ngumpet di rumput. Itu dia Wind of Nature. Nature gak guna. Tembus dan bahkan 1020 double kill true damage dari cewek Calvin Winata. Triple kill bisa jadi didapatkan oleh seorang cewek. Wah. Itu dia. Play yang sangat bagus banget di team fight barusan. Ngumpet di rumput dia. Dia ngumpet di rumput, dia kamuflase.
Jadi ketika Wind of Nature, entah itu Astaga. timingnya pas atau gimana Be ya? Itu timingnya pas, terus Wind of Nature-nya juga kan Nggak lembut, masuk ya? nggak masuk. Buat sekarang sendirian, Momo. Begitu juga dengan Yums, Alex final blow, dikejar, snipe. Masih ada heal up untungnya. Yes, masih ada heal yang ngebuat dia masih bisa survive. Tapi ini ngebuat anak-anak Onyx bisa mendapatkan Lord yang pertama dengan cukup gratis. Nggak mau dikontes. Berbeda 3.500 gold, nggak terlalu jauh sebenarnya dari perbedaan goldnya. Tapi dari team fight yang terjadi, ini benar-benar ngebuat ceweknya free banget, bebas banget. Dan mungkin KB bisa menjelaskan kenapa Wind of Nature tetap masuk di Leslie. Karena Wind of Nature itu kuat atau immune 2 detik bagi para marksman terhadap physical attack tapi tidak untuk true damage. Itu jawaban yang paling masuk akal. Makanya Physical Ciku attack guys, pas dari Wind of Nature, nih, Nah, ini. lihat ya tuh, nyala Wind of Nature-nya, banget. tapi connect untuk skill satunya. Kenapa? Karena itu dia true damage, darahnya putih, damage-nya putih bukan merah. Kalau merah itu nggak bakal ada yang masuk damage-nya. Oh, damage putih, ungu sama merah. Iya kan ada Iya kan? penandanya Iya, kan. iya, iya, Kalau iya. ungu itu magical, Magical, merah kalau itu misalnya merah physical. physical, dan Putih itu true damage. True damage. Nah, counter true damage apaan bang? Ares Belt atau item penambah darah. Cuma itu doang, nggak ada lagi. Makanya tadi KB bilang lebih ke Brute Force. Brute Force. Karena kan nambah 770 darah dan juga dapat sedikit. movement speed juga dari stacknya. Iya, itu movement speed sama stacknya kan cocok lah buat Cloud. Oke, itu dia guys. Penjelasan singkat buat kalian yang tadi kayak bingung. Wah, kok bisa tembus? Padahal dia tadi. Tapi nanti kita bahas lagi karena di arah tengahnya. Dari Yams lagi-lagi menjadi korban. Selalu menjadi korban. Cewek. Nggak nyampe range-nya. Ngebuat dia kembali lagi. Jalan ke arah bottom lane-nya. Sakit amat. Sakit banget. Setengah Dua HP hit. lo bayangin aja. Dua hit. Itu darah udah fighter. Pakito. Sama ceweknya begitu gimana Ciku? Tuh lihat Ciku. Nanti Sakit. Hei, cewek. Aduh, sakit banget dia. Itu rival juga bikin darah loh, Net. Iya makanya. Astaga. Turret has been destroyed. Ini sih udah kayak gua masih di Epic main ranked. Pakai Leslie udah jadi enak banget. Udah Wah. kayak udah acak-acak aja geraknya mau kemana aja. Emang saat Leslie memasuki late game ini Iya. sangat berbahaya sekali Sangat teman-teman. berbahaya banget. Lihat tuh, modal Windtalker, Berserker, rival loh itu. Yang punya darah, Yums. Mati gak tuh? Untung masih ada Holy Healing. Heal, iya. True damage, belum lagi endless battle-nya. Jadi true damage-nya ada 2. Wind of Nature udah pasti tembus banget. 1400 tuh Net, true damage-nya. Cewek, dia juga jaraknya jauh banget, jadi aman banget. Rival 1400 lagi. Ciku guys juga terkena damage yang sama. Momo harus lebih berhati-hati karena mau nggak mau dia udah 2 hit aja hilang setengah darah. 700 terus. Calvin, wow. Calvin, wow. Calvin Winata. CW. Banyak banget dulu kan nih bocah ya. Dari awal gua nge-cast dia muncul tuh kalau salah gua masih English cast tuh. CW. Terus pindah ke Indo, ke bawah CW. Terus ditanya kenapa ya cewek namanya? Oh namanya Calvin Winata. Cewek. Dan sekarang Ciku guys harus lebih berhati-hati nih. Dia bisa loncat ke belakang bisa. BOD lagi be sekarang. Tapi itu dia masalahnya BOD. Jadi lebih kejam lagi damage-nya. Dan ada Berserker Iya juga. lucu sih kalau satu hit mati. Enggak. Lucu sih. Enggak. Moon Iya. atau si Kalau Yums bisa kayaknya. Yums Moon masih bisa sih kayaknya Moon. Coba rival. 1500 tuh dia. 500 atau 1600 tuh. 1500 sama bonus damage-nya. Waduh. Cewek. Benar-benar dalam posisi yang aman. Tempat yang aman juga ya kan. Red team has slain the Lord. Dapat Lordnya juga Cepet banget. instan sih. Boots, ini PR-nya dari anak Odak dapetin Leslie-nya. Tapi pertanyaannya gimana caranya kalau ditempel sama Diki? Oke, wall charge. Oh, connect di ujung temboknya. Ciku guys juga terjebak. The Way of Dragon. Dragon. Purify masih ditahan tapi masih bisa mundur dengan Ceweknya satu digangguin. BMI. Dan di arah belakang cewek dikejar Moon ya? oleh satu Moon, tapi masih ada time journey dan ceweknya masih mau Untung maju ada tuh. Black Shoes dia. Untungnya masih ada Black Shoes, masih Betul. ada time journey. Yes. Itu yang ngebuat dia masih bisa survive dari kedua-duanya. Dan ngebuat ngeriset team fight sih lebih tepatnya. Dan ada Purify sekarang dari Sikunya. Iya, masih disimpan. Tadi dia kena The Way of Dragon, kena wall charge, ditahan dan Drian coba untuk membeli waktu agar Lordnya
Sedikit Drian ada flicker memberikan loh, Be. tambahan ya. Ada flicker, ada wildcard, tinggal menunggu momen. Blazing Duet. Karena teamfightnya sudah mulai dibuka Blazing Duet karena Revive. cukup gadget juga. Ini balik dan rivalnya harus tumbang. Dan mencoba maju, itu dia flicker, wildcard, moonnya, Black Shoes. Tapi mendekati seorang Kairi. Ditembak, di reverse time. Double kill dari seorang Butsia. Walaupun di trade, tapi kita di sini. 3 orang dari anak Toda harus tumbang. Immortality Astaga. juga dari seorang Yap. Onyx Esports, one more hit ke base. Dan inilah dia. Onyx Esports goes to final. Sweet Revenge. M3 MSC terbalaskan di MPL Invitational. Akhirnya, finally. 0-2 bahkan. Wow. Dan welcome to Onyx Esports. Karena final akan ada Indo melawan Indo. Indonesia. Ini dia yang kita Indonesia. tunggu-tunggu.